Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8. Pembuatannya teman-teman, kita membuka aplikasi Macromedia. Nah, pertama kita mengatur ukuran kertasnya dengan cara klik kanan, terusnya dokumen properties. Nah, di dimensinya kita ubah menjadi 800 kali 600. Setelah itu kita merubah frame rate menjadi 30 fps dan klik OK. Jadi teman-teman klik window, setelah itu order panels dan scan. Jadi pada scan ini teman-teman bisa, misalnya pada scan 1 kita bisa merubahnya menjadi loading, dan kita tambahkan lagi scan kedua, kita ubah menjadi menu. Nah, kita bisa melihat scan-nya di atas kanan. Kertasnya kita bisa merubahnya dari 100 berubah menjadi 80. Nah, untuk layernya teman-teman, pada layer 1 kita ubah menjadi background, dan kita bisa menekan insert layer. Pada insert layer itu bisa kita ubah menjadi kotak loading. Kita tambah layer lagi. Pada layer ketiga kita berikan kotak keluar loading. Layer keempat tulisan loading. Layer setelah itu teman-teman kita klik kanan, klik import, terus import to stack. Kita tambahkan mentahan atau backgroundnya ke dalam kertas. Kita klik, kita pindah layer pada kotak loading teman-teman. Setelah itu kita klik change tool, itu kita pilih color, kita hilangkan colornya dan kita tambah atau kita ubah warna pada color dan kita taruh pada kertas yang telah kita sediakan. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke keluar loading dan colornya kita berikan dan colornya kita hilangkan, itu kita taruh di layar. Selanjutnya kita pindah pada layar tulisan loading, tekstur taruh dan kita ubah ukuran teks atau teks loading, itu kita pilih align dan align center supaya tulisannya itu pindah di tengah-tengah. Setelah itu teman-teman kita klik tulisan loading pada frame rate 45, yaitu kita klik di frame, kita pindah lagi di luar loading dan kita klik insert frame rate, kita terapkan pada semua layer. Kemudian kita masuk pada kotak loading dan kita klik kanan dan mengklik, yaitu kita pindahkan titik putihnya pada bagian kiri, yaitu kita tarik sampai mengecil. Kanan kita scan dan hasilnya teman-teman, loading kita sudah berhasil. Itu kita action dan add new item to the script. Kita klik global function, time mail control dan go to ends up, tapi menu dan kita tes movie. Itu hasilnya teman-teman, berhasil. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pada screen kedua, yaitu screen menu. Pertama-tama kita membuka file dan kita memilih background yang telah kita siapkan. Lalu kita mau membuat ukuran background dengan sesuai dengan kertas yang telah kita buat. Lalu kita mengganti layar pertama, yaitu dengan background. Kedua, lalu kita mengganti pada layar kedua, yaitu tulisan tujuan. Lalu kita memilih insert layer untuk menambahkan layar, yaitu mengganti nama untuk memberikan teks.
Lalu kita memilih berapa ukuran, yaitu 36. Lalu kita mengetik sistem pernapasan. Lalu kita lanjut pada layer berikutnya, yaitu tujuan. Lalu kita membuka file dan memilih tujuan yang telah kita buat tadi. Lalu masuk pada layer berikutnya, yaitu materi pembelajaran. Dan begitu seterusnya sampai pada tombol home. Lalu kita kembali pada tulisan sistem pernapasan, yaitu kita memilih klik simbol, maka kita mengetik yaitu tombol sistem pernapasan. Nanti kita memilih movement dan lalu OK. Lalu kita melakukan klik kanan, kita memilih frame 15 dan frame 13 dan insert klik frame dan begitu seterusnya pada frame 15. Lalu kita balik pada frame 15 dan memperkecilkan sistem pernapasan. Lalu kita masuk pada tulisan tujuan dan klik kanan dan menggantikan dan menekan klik simbol dan menggantikan menjadi tombol tujuan dan menekan button. Lalu kita klik kanan, akan muncul kita insert frame dan lalu kita pilih over dan kita memperbesar. Dan begitu pada layar berikutnya, yaitu materi pembelajaran, soal latihan dan profil. Lalu kita akan masuk pada materi, kita klik kanan dan pilih action. Lalu kita pilih tanda plus, lalu babak fraction, team control, lalu vote. Lalu kita memilih go and stop. Lalu kita memilih materi untuk berpindah tempat. Lalu kita langsung maju pada layar berikutnya. Lalu kita masuk pada screen berikutnya, yaitu screen ke tujuan, yaitu pertama kita membuat background, dan kedua tulisan tujuan. Lalu setelah itu layar ketiga tombol home. Lalu kita kembali lagi pada background dan memilih file dan import file dan import to stack. Lalu kita memilih file, lalu kita mengatur, yaitu W nya kita kasih 800 dan H nya kita kasih 600. Lalu kita masuk pada layar berikutnya, itu tujuan. Lalu kita import, klik file, import stack dan memilih file yang telah kita sediakan. Lalu kita masuk pada tujuan, layar tujuan dan tekstur. Lalu kita mengetik apa tujuan pembelajaran kita. Lalu kita memberi teks. Lalu kita masuk pada tombol home dan klik file dan mengambil file yang telah kita sediakan. Lalu kita mengatur. Lalu kita klik kanan pada tombol home dan kita klik simbol, lalu kita beri nama tombol home, lalu OK. Lalu kita lakukan klik kanan, insert frame dan go frame. Lalu kita balik pada over dan kita memperbesar tombol home yang tadi. Lalu kita klik kanan. Setelah itu kita klik kanan. Lalu kita klik kanan dan pilih exception dan kita pilih tanda plus, lalu fraction, team control dan go dan memilih go stop. Lalu kita memilih menu untuk dapat kembali ke halaman menu. Lalu kita tes scan, tes movement dan mengklik tujuan dan berhasil. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada screen ketiga, yaitu pembuatan materi. Nah, yang pertama kita membuat layer, kita berikan nama background. Kemudian kita tambahkan layer, kita berikan nama tulisan materi. Kemudian kita tambahkan layer,
kita berikan nama materi. Kemudian kita tambahkan layer, kita berikan nama home. Kemudian kita tambahkan layer lagi, kita berikan nama tombol panah kanan. Sekarang kita masuk pada layer background, kita import to state backgroundnya. Kemudian kita free transform, kita atur W nya, kita berikan 800 dan hanya kita berikan 600. Kemudian kita import gambar materi pelajaran. Kita atur gambarnya, kita atur hingga sesuai pada backgroundnya. Oke, ketika sudah selesai kita masuk pada layer materi, kita berikan teksnya. Kita atur ukuran dari teks dan jenis tulisannya. Kemudian kita masuk pada layer home. Kita import gambar home, lalu kita atur dengan yang sesuai dengan backgroundnya. Lalu kita ubah namanya, kita berikan tombol home. Tombol home 1. Oke. Setelah itu kita insert keyframe. Lalu masuk ke over. Lalu kita besarkan home. Kebesarannya kita sesuaikan saja. Ketika sudah selesai, kita masuk pada layer materi dan layer home. Sekarang kita masuk pada properties. Klik kanan action, kemudian global function, go to and stop. Kita pilih menu. Setelah itu kita import tanda tombol panah kanan, lalu kita sesuaikan gambarnya. Kemudian klik kanan, convert to symbol, kita ubah namanya menjadi tombol panah kanan. Oke. Dan klik 2 kali, insert keyframe. Kita besarkan, kita sesuaikan besarnya. Kemudian action, ubah global function dan control go to and stop, lalu kita ubah ke next frame. Setelah itu kita coba dengan text movie-nya. Oke, ketika sudah berhasil, kita lanjutkan dengan insert keyframe. Insert keyframe, materi juga insert keyframe, tulisan materi juga kita insert keyframe, background juga insert keyframe. Setelah itu kita masuk pada layer ke-7, kita berikan nama tombol panah kanan.
maksud saya tombol panah kiri. Kemudian import, kita berikan gambar tombol panah kiri, kita sesuaikan besarnya. Ketika sudah sesuai, materi, kita convert to simbol, kita berikan nama tombol panah kiri. Oke. Setelah itu kita insert keyframe, masuk ke over, kita besarkan sesuai keinginan. Setelah itu kita action, go to and stop, lalu kita ubah ke next frame. Oke. Kita text movie kita coba ya. Oke, bagus. Coba. Ya, setelah berhasil, kita insert keyframe di setiap layernya. Dan kita masukkan materi selanjutnya. Lalu kita text movie, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Kemudian kita insert keyframe di setiap layernya. Kemudian kita insert keyframe lagi di setiap layernya. Kita masuk pada layar materi, kita blok, kita pindahkan ke tombol panah kiri, lalu text movie, kita coba ya. Oke, ketika berhasil, langkah selanjutnya kita masuk pada frame dari kita text movie, kita coba ya teman-teman. Oke, ketika sudah berhasil, layar pertama kita tambahkan layar 1, kita tulis home. Selanjutnya kita kembali tambahkan layar, kita mengetik atau menuliskannya tulisan soal. Selanjutnya kita kembali menambahkan layar dengan mengetik petunjuk soal. Selanjutnya kita tambahkan layar kelima, yaitu dengan mengetik mulai. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke layar background, kita klik kanan, kita klik reveal. Selanjutnya kita masuk pada bitmap, W-nya kita tukar menjadi 800 dan H-nya kita tukar menjadi 600. Selanjutnya kita masuk pada layar home, kita klik kanan, kita pilih import to stage. Kita masukkan gambarnya, kita perkecil, kita pilih gambar soal, masuk soal latihan, kita perkecil gambar soal latihannya, kita masuk pada layar petunjuk soal, kita pilih tools A, ada tulisan,
Selanjutnya kita masuk pada layar mulai, save as, kita masuk pada dokumen, tapi dokumen mulai. Kita masuk pada layar home. Nah, kita tuliskan pada gambar home tadi, kita klik kanan, kemudian kita pilih tanda tambah pada layar laptop. Selanjutnya pada scan kita pilih menu, lanjut kita klik kanan, pada name kita klik tombol mulai. Selanjutnya kita klik kanan pada offer, begitu juga dengan down. Kita pilih tambah, kita pilih go to and stop, pada scan kita pilih current scan. Pada gambar home tadi kita coba ketik go to and stop, lanjut pada frame kita pilih menu frame 1. Selanjutnya kita klik kanan, name kita ubah menjadi tombol mulai. Oke. Selanjutnya pada menu up, begitu juga pada over dan down. Pada gambar mulai kita sedikit perbesar gambarnya, kita klik go to, pada tipe kita pilih next frame. Selanjutnya test movie, live loading. Selanjutnya kita masuk pada layar soal tulisan soal latihan. Masuk saya background, selanjutnya kita mengetik pada kolom nama peserta didik. Selanjutnya kita import gambar, kita perbesar sedikit gambarnya. Lalu kita akan mencoba mengisi tulisan pada gambar yang telah kita import tadi. Kemudian kita masuk pada input text. Gambar tulisan itu huruf A. Selanjutnya kita import to step kembali, yaitu huruf B. Nah, di sini telah tersedia A, B, C, dan D. Kemudian di samping setiap huruf kita mengisi kotak tulisan. Baik teman-teman, di setiap tulisan terdapat berbagai macam tulisan yang berbeda. Kemudian name kita ubah menjadi tombol A, tombol B, begitu juga selanjutnya C dan D. Oke teman-teman semua, pada over kita klik kanan, insert keyframe. Pada layar background insert keyframe kembali pada over, down, dan juga up. Kita perbesar sedikit pada gambar B. Kemudian kita coba perbesar dulu. Baik, kita coba perbesar kembali. Kemudian pada global function kita memilih go to and stop, next frame. Kemudian dengan angka yang sama seperti tadi, yaitu next frame. Baik, di sini sudah saya memperbesar layarnya. On rails kita pilih salah. Ini adalah menentukan mana jawaban yang salah. Kemudian teman-teman semua, di sini saya mencoba memproses dari keempat jawaban dari ada 3 salah.
Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran. Kita buka satu persatu. Nama peserta didik. Kita Iman Harpan Arifah. Kemudian teman-teman, di sini kita masuk pada layar mulai. Di mana pada layar mulai ini ada kotak tulisan. Di sini ada sebuah soal, itu apa organ tubuh berfungsi sebagai pintu masuk udara di rumah tubuh. Pada keempat opsi jawaban di sini saya sudah membuat opsi jawabannya. Kemudian kita kembali pada lanjut. Tapi benar pada bagian B. Begitu juga kita mencoba masuk pada soal yang ketiga. Baik, saya mencoba mengisi dulu tulisan dari setiap opsi jawaban. Kemudian setiap opsi jawaban kita mencoba memprogramkan yang salah yang mana dan yang benar yang mana. Kemudian pada insert keyframe, soal latihan, lalu kita menekan frame, klik kanan insert play frame, dan begitu pula seterusnya sampai pada background. Sesudah itu kita menghapus bagian-bagian dari tombol dan tempat teks yang akan mensisakan bottom soal latihan. Tekan text tool dan mengatur ukuran hurufnya, dan kita mengetik nama peserta didik pada kolom yang telah kita sediakan. Setelah itu kita mengatur rata tengah agar nama peserta didiknya biar rapi. Lalu kita menekan pentunjuk soal, lalu menekan file dan import sebagai. Lalu kita menekan bottom, tempat untuk nama peserta. Lalu kita mengatur bottomnya sesuai keinginan kita atau minat kita. Sudah itu kita pilih lagi file dan mengimpor. Tombol Sudah itu kita pilih file lagi dan kita import bottom lalu kita gunakan text tool dan membuat tulisan skor. Dan mengatur rata tengah
biar rapi, serta mengatur ukuran hurufnya. Lalu kita rapikan. Lalu kita tekan file dan tekan import. Lalu kita menekan bottom tempat skornya nanti. Rapikan sesuai ukuran tempat skornya nanti. Sudah itu, lalu kita menekan text tool dan membuat kolom di bottom tempat skor. Kita rapikan. Sudah itu, lalu kita tekan mulai dan klik pada frame pertama dan klik kanan, tekan paling bawah action. Lalu muncul bagian pada gambar berikutnya. Lalu kita klik properties dan klik dinamis text, dan var-nya kita ketik skor disertai dengan huruf besar yang pertama. Lalu kita klik kanan pada frame pertama pada mulai, lalu kita klik simbol mulai dan menekan global first. Ya, dan langkah-langkah yang dikerjakan berhasil.